Yes. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Gini, satu hari Tuhan izinkan saya dibawa sama ayah rohani saya, itu Cornelius Wing, untuk pergi melayani bersama-sama di Toronto, di Kanada. Nah, ada satu hal yang menarik. Setiap kali kalau saya pergi ke toko-toko di sana, kan ada waktu yang free untuk saya bisa mengunjungi beberapa toko, diajak sama salah satu orang Indonesia di sana, dan terus kemudian kita pergi ke mall, terus kita lihat-lihat barang. Menarik sekali, sering sekali saya jumpai di sana ya. Itu gini. Kalau saya udah lihat-lihat barang nih, udah dilihat terus nggak jadi, dilihat nggak jadi, terus ditanya, oke, suka nggak sama barangnya? Terus saya bilang begini, sorry, oke, ya kayaknya saya kurang suka. Lalu yang sering muncul di telinga saya, orang-orang di sana tuh nggak tahu emang gayanya atau kebetulan aja kali ya, mereka tuh jawabnya gini, oh, no worries. No worries. Jadi kira-kira gitu ya jawabannya. Pindah ke toko yang lain, kok sering banget orang-orang ngomong gitu. No worries. Di beberapa tempat gitu ngomongnya, kalau sorry kayaknya gue nggak jadi nih. Kayaknya mau lihat-lihat dulu yang lain. Jawabannya apa? Biasanya gini, it's okay, it's okay. Kira-kira gitu ya. Tapi ini enggak. No worries. Wow. Jadi hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang saya kasih judul No worries. Oke? Coba bilang sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, bilang gini, no worries, no worries, oke? No worries, oke. Nah, saya sudah siapkan slide buat kita di tempat ini, dan sebelumnya saya akan kasih prolog dulu bahwa hari-hari ini ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita, di telinga kita. Itu orang-orang yang selama ini mungkin merasakan sebuah kondisi yang kurang menentu. Terus saya pikir ada beberapa kegelisahan yang muncul sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang menguasai pikiran dan hatinya dan hidupnya, yaitu begini, kira-kira ke depan ntar gimana ya? Ini sampai kapan ya? Terus kerjaan gua gimana ya? Bisnis kita ntar gimana ya? Terus kita kira-kira masih bisa liburan nggak ya ke depannya? Atau kita masih bisa pergi-pergi kemana nggak ya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kalau disimpulkan sebenarnya itu ada dalam sebuah kalimat, yaitu yang saya sebut dengan kekhawatiran. Khawatir akan banyak hal, kira-kira gimana di depan, apa yang akan terjadi. Nah, saya coba cari di kamus ya bahasa Indonesia, dan kemudian saya coba cari juga di Google apa itu arti dari khawatir. Nah, saya udah menyiapkan slide-nya. Jejes nanti akan membantu kita untuk bisa menampilkan slide untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara bisa memahami, bisa melihat kira-kira apa sebenarnya definisi dari kata khawatir ya. Oke. Nah, kata khawatir itu saya cek di Google ya, di Kamus Bahasa Indonesia itu tertulis gini, ketakutan, terus kemudian kegelisahan ya, galau atau cemas gitu ya terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi sekali lagi, ketakutan, kegelisahan, kecemasan terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Itu arti kata khawatir. Nah, saya mau mengajak setiap kita di tempat ini. Oke, kita akan membedah ayat ya. Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-6. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Oke, saya juga sudah siapkan juga buat Bapak Ibu Saudara untuk mempermudah ya.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Nah, ini kayaknya saya minta Liani deh, Liani boleh bantu saya di sini, Li, untuk kamu bacakan buat kita semua di tempat ini supaya nggak monoton ya. Saya tipe orang yang kayak apa ya? Kayak kurang suka sama sesuatu yang monoton ya. Selalu coba cari cara, cari metode atau cari sesuatu perubahan lah kira-kira biar jangan monoton. Oke, Li, bacain pelan-pelan supaya jemaat bisa nangkep ya. Kira-kira yang lain mungkin yang di tempat ini bisa cek ya di itunya kira-kira kedengeran apa enggak ya suara Liani ya. Oke, Li. Matius 25 ayat yang Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Oke, Li, bacakan, Li. Karena itu, kedengeran gak nih? Kedengeran. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihat, firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ingat baik-baik, yang pertama, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan kedua, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Karena bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang kedua 6, Li. Baca, Li. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? As we know bahwa kita diciptakan tuh segambar dan serupa dengan Allah. Betul, Li? Jadi tentunya tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini, Li, di mana diciptakan itu yang persis seperti penciptanya. Nah, tadi Liani kan sudah membacakan bahwa coba kita lihatlah burung-burung di langit. Burung-burung kan nggak menabur, burung-burung juga nggak menuai, nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Lalu ditegaskan di sini dibilang begini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tentunya kasih Bapa di sorga kepada kita itu jauh melebihi dari makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Yes. Ayat yang ke-27, Li. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nanti kita breakdown satu hasta itu berapa ukurannya supaya kita lebih jelas ya. Jadi kita bukan cuma sekedar sehasta iya, sehasta itu apa ya. Nah, nanti kita akan breakdown ya. Tapi dibilang di sini tidak ada seorang pun di muka bumi ini di mana karena kekhawatirannya itu bisa menambah, memberi tambahan. Sekali lagi, karena kekhawatirannya memberi tambahan dalam hidupnya. Enggak ada. Firman Tuhan yang bilang. Kalau bukan firman Tuhan, ya bolehlah kita ragu lah. Tapi kalau firman Tuhan, Tuhan yang bilang masa kita ragu ya. Ayat 28, Li. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, di sini dikatakan apa? Dikatakan bahwa kenapa kita harus khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nggak memintal, nggak bekerja, tapi tumbuh gitu loh. Benar nggak? Perhatikan. Dan harusnya kita nggak mesti khawatir tentang pakaian kita. Hari-hari ini tuh ada banyak orang tua yang worry sebenarnya sama anaknya. Karena anaknya itu nggak pakai pakaian yang keren. Padahal si anak itu, coba perhatikan anak-anak kecil. Mereka nggak peduli mereknya kok. Benar nggak? Mereka nggak peduli kok ini tuh baju keren apa nggak peduli. Cuman papa mamanya aja yang ngerasa status sosial, ngerasa gengsi, ngerasa kayaknya kalau anak gua nggak pakai sepatu keren, nggak pakai baju keren, kayaknya entar diomongin gimana, cara pandang orang gimana terhadap kita. Padahal sebenarnya anaknya mah enggak. Sebenarnya anaknya nggak worry tentang pakaiannya, nggak worry tentang sepatunya, nggak worry tentang apakah harus pakai cap, pakai topi atau enggak sebenarnya. Dia percaya bahwa papanya itu bakal menyiapkan, memberi sesuatu. Itu sebabnya salah satu ya mungkin kita ingetin juga buat keluarga-keluarga orang tua nih yang punya anak. Termasuk saya ya. Ya, nah pastikan kita jangan tergoda gitu loh. Sampai
harus bermerek gitu. Enggak juga. Enggak harus bermerek. Enggak harus, sekali lagi. Yang penting kalau untuk makan minum pakai aja sebenarnya Tuhan cukupi kok. Terus kemudian. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga Gila, itu. Salomo itu raja. Salomo itu seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya posisi keren, dan dia orang yang kaya raya, udah jelas raja, punya segala sesuatu, dan pasti pakaiannya juga keren-keren, Li. Tapi aneh, di situ dibilang bahwa sekalipun Salomo punya pakaian yang keren, pakai pakaian yang mewah, tapi dibilang di situ tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Menurut versi siapa? Versi siapa? Versi Tuhan. Tuhan, ya. Buat manusia Salomo tuh keren banget, tapi buat Tuhan yang lu pakai, yang Salomo pakai nggak sekeren dari bunga yang Tuhan ciptakan, bunga bakung di padang yang tidak bekerja, tidak memintal, tapi tumbuh. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, bagaimana pemeliharaan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa terlebih lagi dia akan mendandani kamu, dia akan memeliharamu, dia akan ngurus hidup. Hai orang yang kurang percaya. Karena ada banyak hari-hari ini orang tuh yang gak percaya akan pemeliharaan Tuhan, gak percaya akan penyertaan Tuhan, gak percaya bahwa Tuhan itu prepare everything, something good di depan sana buat kita. Banyak orang yang gak percaya. You get what you believe. Seringkali kita tuh mengalami sesuatu yang gak baik karena itulah yang Anda percayai. Harus hati-hati. Nah terus kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Firman Tuhan berkata kembali di ayat yang ke-31. Jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang minum? Apa yang kita pakai? Ingat, jangan khawatir. Pastikan dalam hidupmu sampai engkau mengembuskan nafas yang terakhir tidak ada kekhawatiran tentang apapun yang dimakan, apapun yang diminum, apapun yang dipakai. Ingat, kalau untuk sekedar kita hidup kita nggak perlu kaya. Sekali lagi, untuk sekedar hidup kita nggak perlu kaya. Tapi sometimes lifestyle itu yang bikin mau nggak mau kita ngejar. Ya kalau lifestyle kita tahu sendiri lah ya. Lifestyle kan ibarat bicara tentang merek, tentang gaya, tentang sesuatu yang keren-keren. Ya biasanya yang keren-keren, yang maksudnya yang bermerek, ya ada harga, ada barang, betul nggak? Nah tapi kalau hanya untuk hidup aja, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena makan, minum, pakai Tuhan yang urus. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Warning buat setiap kita. Semua itu artinya apa? Makan, minum, pakai, itu semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau Liani dan beserta dan kita semua sampai masih takut, masih khawatir tentang makan, minum, pakai, sorry to say, kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan katakan, bukan saya yang mengatakannya. Ditegaskan di sini, akan tetapi ingat saudara-saudara, Bapamu yang di sorga itu tahu persis bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Oke? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah. Fokus kepada kebenarannya. Fokus kepada kerajaan Allah. Ini bicara tentang kingdom. Sebab itu ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini buat kita atau buat siapapun di antara saudara yang overthinking, overthinking. Thinking itu boleh, mikir itu boleh. Ya, mikir gitu kira-kira ke depan gimana boleh. Tapi jangan overthinking. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa
Setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Setiap hari itu punya kesulitannya sendiri. Setiap hari itu punya penderitaannya sendiri. Setiap hari itu punya tantangannya tersendiri. Dan biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Penderitaan sehari cukup untuk sehari. Karena besok udah lain lagi. Besok tuh ada anugerahnya tersendiri. Makanya firman Tuhan katakan apa? Bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap pagi bahkan. Jadi tenang, percayalah. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata di Ibrani 13 ayat yang kelima. Nah, kalau diperhatikan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tuhan berkata sebanyak 4 kali, jangan kamu khawatir. Percaya nggak? Ada 4 kali. Coba lihat di slide yang sudah saya siapkan. Yes, Tuhan berkata janganlah khawatir sebanyak 4 kali. Di ayat yang ke-25 itu Tuhan bilang 2 kali. Jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang makan dan minum. Lalu ayat yang ke-31, janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Ayat yang ke-34, jangan kamu khawatir akan hari esok. 4 kali Tuhan bicara. Begini, saya nggak tahu Liani punya pengalaman atau enggak. Kalau saya punya pengalaman, dulu waktu lagi kecil, tapi saya tuh selalu mengingatkan. Ya, contohnya yang selalu diingatkan. Oci, jangan lupa kalau dikasih uang jajan sama papa, jangan lupa perpuluhan. Dari kecil tuh, my dad. Ingat jangan lupa perpuluhan. Kalau papi saya udah sampai berkali-kali ngomong, kira-kira artinya apa, Li? Artinya apa? Kalau papimu itu berkali-kali ngomong sama Liani, apa yang kamu tangkap kira-kira? Ya berarti itu kan harus dilakuin. Harus dilakuin. Iya. Terus apa lagi? Penting nggak? Penting. Ya. Kalau nggak penting mah sekali aja udah. Lu lupa ya biasa aja. Biarin aja. Tapi kalau berulang-ulang terus menerus itu artinya adalah hal yang penting. Ya. Seringkali buat manusia itu penting, buat Tuhan sebenarnya itu nggak penting. Buat manusia seringkali makan minum pakai itu saking pentingnya sampai dikejar, sampai dicari. Padahal kata Tuhan bilang gini, itu mah dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Buat Tuhan itu sebenarnya nggak terlalu penting karena Bapamu di sorga tahu bahwa kita memerlukannya dan itu udah that is my responsibility. Itu tanggung jawab saya, nggak usah mikir, nggak usah takut, tenang. Papa di sorga tuh yang pelihara hidupmu. Tapi kita ini seringkali nggak percaya. Kita sering nggak percaya. Kita lebih sering apa? Kita lebih sering mengkhawatirkan. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Makan, minum, pakai. Artinya kalau berulang-ulang itu artinya sangat penting. Dan itu adalah sebuah penekanan. Dan di ayat ini Matius 6 ayat 25-34 Tuhan memberi penekanan berapa kali? 4 kali. Artinya penting. Artinya apa? Bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan tekankan berulang-ulang. Ada katanya menurut survei katanya, ada yang meneliti katanya di Alkitab itu ada ayat-ayat yang bernuansa. Sekali lagi bernuansa. Jangan kamu khawatir itu sebanyak 365. Artinya setiap hari Tuhan selalu ngomong jangan kamu khawatir. Wait, kamu jangan khawatir. Gimana jualan gua ya Mbok Marios? Jangan khawatir, Wit. Aduh, biasa gua main musik nih, tapi sekarang kok aku jadi nggak main musik lagi. Gimana ya? Gua hidup apa enggak? Gua makan apa enggak? Gua pakai pakaian apa? Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir, Wit. Bahkan Tuhan bilang 4 kali. Gila itu kalau 4 kali. 4 kali itu berarti penekanan. Nah, coba lihat slide berikutnya. Saya sudah siapkan buat setiap kita. Saya mau katakan ada beberapa hal penting tentang kekhawatiran menurut firman Tuhan. Yang pertama, kekhawatiran itu nggak nambahin apa-apa buat kehidupan kita. Apa, Li? Yang pertama, Li, kekhawatiran apa? Akan makan minum. Ya, hidup, pakai dan hari esok. Oke, ingat ya. Ulang. Apa? Makan minum, pakaian, hari esok. Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang itu. Ya. Oke? Dan kekhawatiran itu dikatakan apa? Tidak menambahkan apa-apa. Ayat yang ke-27.
Dikatakan, adakah seseorang yang karena kekhawatirannya bertambah hidupnya? Sehasta saja. Bertambah gak sehasta dalam hidup kita? Tuhan bilang enggak. Nobody wants doing for nothing. Percayalah. Widi, Caca main musik gak mungkin mau melakukan sesuatu for nothing. Pasti ada sesuatu dong. Mau gak? Wait, tolong main musik ya. Wah, dipanggil di mana-mana gitu. Setelah main musik udah nggak ada fee, nggak ada upahnya, nggak ada rewardnya, kan nggak mau. Awalnya mungkin masih oke, tapi lama-lama gue hidup ini bahasa Cirebon pre-band, itu bahasa kalian tuh bahasa Jerman kali ya, pre-band. Pre-band tuh gimana? Yang nggak ada seseorang tuh mau melakukan sesuatu for nothing, nggak ada. Nah sekarang pertanyaan, sekarang kita khawatir. And then Tuhan bilang khawatir tuh nggak nambahin apa-apa. So what for? Jadi buat apa? Nggak nambahin apa-apa kok. Karena nggak kita mau melakukan sesuatu, sementara ibaratnya investasi kita nggak berkembang, investasi kita nggak bertambah, bisnis kita nggak menghasilkan uang. Kan ada banyak bisnis yang kemudian ditutup gara-gara apa? Nggak make money, masih mau terus bertahan di situ, percuma buat apa? Akhirnya apa? Kalau nggak make money, akhirnya apa? Tutup. Karena apa? Jelas, nobody wants doing for nothing, nggak ada. Jadi artinya gini, masih mau khawatir nih Li. Kan kekhawatiran itu nggak menambahkan apa-apa. So buat apa khawatir? Next, coba kita lihat. Kekhawatiran malah mengurangi kekuatan, bahkan menambah beban. Baca Li, kekhawatiran gimana? Kekhawatiran mengurangi kekuatan, bahkan menambah beban. Jadi kekhawatiran itu nggak menambah kekuatan kita untuk hidup, enggak. Lemah justru kan. Justru malah membuat kita jadi lemah, bahkan menambah beban. Itulah kekhawatiran. Nah saya sudah siapkan tadi, saya sudah berjanji nanti di ayat yang di poin yang kedua, oke? Tapi saya mau kasih ilustrasi, oke? Saya mau kasih ilustrasi. Nah saya sedikit geser, kamu di sini sebentar ya, oke? Guys. Semua oke, ini boleh dibantu nih dikatasin sedikit. Oke, cukup. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi ya. Saya sudah membawa sesuatu. Yang pertama, saya sudah bawa tas ransel. Ini melambangkan pikiran kita, hati kita, pikiran, hati, dan hidup kita. Oke, sekali lagi, tas ini melambangkan hati, pikiran, dan hidup kita. Oke. Nah, Caca boleh, gantian boleh. Liani sudah mengikuti jejak saya, monoton katanya kalau saya terus, jadi minta diganti sama Caca. Oke, Caca, kamu pegang dulu ya, Caca. Gini ya, Caca, gini Caca, pegangnya. Oke. Nah, oke, Caca akan memegang tas yang melambangkan tentang hati, pikiran, dan hidup kita. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di kepala kita, di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Nah, dengar baik-baik, seringkali pikiran kita ketika dikuasai oleh ketakutan, oleh kegelisahan, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, itu enggak menambah kekuatan, tapi malah menambah beban yang ada, mengurangi kekuatan. Contoh, saya sudah siapkan. Ignas, boleh bantu sini Nas. Yang ini Nas. Yang ini Nas ya. Oke, nih. Oke. Nah, ada orang-orang yang khawatir dengan kesehatannya. Oke. Kira-kira gue sehat apa enggak ya? Ke depan gimana ya? Banyak gitu. Worry, khawatir tentang kesehatannya. Lalu kemudian dia mulai berpikir, kira-kira gue ke depan ntar punya kendaraan apa enggak ya? Yang nggak punya motor pengen punya motor, yang nggak punya mobil pengen punya mobil, yang punya helikopter pengen punya helikopter. Lebay kali ya. Tapi mungkin ada bisnismen tertentu yang perlu kali ya. Nah, dengar baik, ini sebenarnya buku. Buku, coba dipegang buku, oke? Oke, berat ya? Berat. Oke, ini buku saya sampul malam-malam saya bikin dan saya package sedemikian rupa supaya supaya keren dan bisa memudahkan. Ini buku berat ya. Dan kemudian ini dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Satu.
Tadi worry-nya tentang apa? Tentang kesehatan dan tentang kendaraan. Nggak apa-apa. Aku udah atur begini. Oke. Lalu ada orang yang khawatir dengan teman hidupnya. Gila, gue sampai hari ini belum dapet jodoh, man. Gue dapet jodoh apa enggak ya? Ada someone yang akhirnya sekarang di Brazil akhirnya dapat juga jodoh ya. Tapi dulunya juga, aduh gimana ya, kok belum dapet jodoh. Oke. Worry, dapat nggak nih tentang teman hidup? Tapi ada juga yang worry tentang apa? Pasangannya. Pasangan gue nih nggak pulang-pulang. Pasangan gue nih jauh. Pasangan gue kemana ini nasibnya? Dan dia worry. Lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya. Ya masukkan, oke, begini. Lalu ada orang juga yang worry tentang tempat tinggalnya. Dia belum punya rumah. Gua tuh kira-kira punya rumah apa enggak ya? Hari ini cuma punya rumah yang masih ngontrak. Kira-kira gua tuh bakal punya rumah yang gua miliki sendiri apa enggak ya? Dia worry. Ada juga yang worry tentang karirnya. Karir gua ke depan gimana nih? Sekarang aja udah dirumahkan. Sekarang aja udah nggak jobless. Kira-kira gimana? Wajar nggak? Wajar. Tapi dengar baik-baik. Kekhawatiran mengurangi kekuatan. Kekhawatiran tidak menambah beban. Lalu kemudian ini dimasukkan ke dalam hati dan pikirannya. Oke? Dimasukkan di sini. Ya, oke. Sip. Ya. Masukin. Ya, oke. Sip. Lalu ada orang yang khawatir tentang apa? Ada yang khawatir tentang anak-anaknya. Ya, aduh gimana anak-anak gue bisa sekolah apa enggak ya? Anak-anak gue tuh nanti ke depannya gimana ya? Anak-anak gue tuh berhasil apa enggak ya? Anak-anak gue tuh sukses apa enggak ya? Sekarang udah terlambat sekolah, aduh gimana? Aduh, banyak sekali kekhawatiran. Dan kemudian dia memasukkan kembali. Oke. Ke dalam tas yang saya lambangkan sebagai hati dan pikiran. Oke, dan hidup kita. Lalu kemudian ada orang seperti yang tadi dikatakan, ada orang yang khawatir besok makan apa ya? Terus kemudian besok minum apa ya? Dan kemudian ini ditaruh lagi di hati dan pikiran. Di dalam hidup kita. Kemudian ada juga yang khawatir dengan keuangannya. Keuangan gue gimana ya? Uang makin menipis. Kira-kira ke depan berapa penghasilan gue? Terus ke depan masih bisa hidup apa enggak ya? Dan kemudian mengkhawatirkan tentang masa depannya. Masih ada masa depan gak buat saya? Masa depanku gimana ya? Kira-kira ada sesuatu yang baik gak ya di depan sana? Dan kemudian itu dimasukkan kembali ke tas. Lalu kemudian ada yang khawatir juga dengan apa nih? Pekerjaannya. Seperti yang tadi saya bilang, jobless. Sekarang udah gak tahu lagi apa kerjaannya. Terus kemudian apa? Ada juga yang khawatir. Masih bisa liburan apa enggak ya? Kira-kira ada orang yang mungkin bermimpi sekarang kandas karena COVID, karena corona virus. Masih bisa liburan apa enggak? Orang yang udah punya target mau liburan jadi gimana ya? Orang yang belum bisa liburan ke luar negeri atau ke luar pulau atau ke kota atau ke pantai atau ke gunung atau kemanapun, dia bingung kira-kira masih bisa nggak ya liburan? Worry, dimasukin lagi ke dalam tas. Lalu kemudian ada juga yang worry tentang bisnisnya. Kira-kira ke depan sana gimana. Terus kemudian ada juga anak-anak yang worry tentang sekolahnya. Sekolah gua gimana. Ada beberapa yang hari ini seharusnya udah kuliah tapi jadi belum kuliah. Dan terasa bahwa sekolahnya jadi mandek. Atas pertimbangan kesehatan yang seharusnya pergi bisa kuliah di luar kota atau di luar negeri. Nggak jadi. Dan dia ngerasa bahwa gila gue lambat banget nih. Kayak ini ada sebuah kemunduran. Dengar baik-baik. Widi, Liani, Yeni, Afuk, Ignas, Caca. Semua siapapun saudara di tempat ini. Ini mereka orang-orang yang membantu saya untuk bisa sampai kita bisa Zoom seperti ini. Dengar baik-baik. Buat kita ketika kita hari ini jobless, ketika hari ini kita gak bisa sekolah, buat hari ini ketika kita gak punya pekerjaan, kita gak bisa liburan, kita gak bisa mungkin terbatas dalam makan minum. Mungkin kita terbatas sampai hari ini yang tadinya harusnya udah punya rumah tapi jadi gak bisa punya rumah, belum bisa punya rumah, terbatas. Segala macam penuh dengan keterbatasan. Dan kita merasa bahwa itu penderitaan, bahwa itu adalah kemunduran, bahwa itu adalah sebuah perlambatan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, dengar baik-baik.
Istri saya pernah mendapatkan satu pesan dari Tuhan yang berkata demikian, dan itu jadi rema dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan yang kita sembah mampu membuat perlambatan, maka Tuhan yang sama, dia mampu membuat percepatan. Dengar baik-baik. Hari ini buat saudara rasanya ini adalah sebuah perlambatan, sebuah kemunduran. Tapi kalau Tuhan izinkan itu sebuah kemunduran, maka Tuhan yang sama, dia mampu melakukan percepatan dalam hidup saudara. Yusuf, seharusnya dia menjadi seorang pemimpin lewat mimpinya. Tapi apa yang terjadi? Mengalami sebuah kemunduran. Dia harus dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dijual. Dia jadi budak. Tapi dengar baik-baik. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan. Saya ingatkan, saya ulangi. Ini kata-kata profetik. Buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bisnismu, rumah tanggamu, apapun. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hari ini bahwa keadaan yang sedang kau alami hari ini adalah sebuah kemunduran, dengar baik-baik. Sebuah perlambatan, dengar baik-baik. Kalau Tuhan mengizinkan dan mampu membuat perlambatan, kemunduran dalam hidup saudara diizinkan oleh Dia, maka Tuhan yang sama, Dia mampu melakukan percepatan. Dia mampu melakukan miracle. Dia mampu melakukan dalam satu hari. Dia mampu memberikan blessing kepada saudara yang unbelievable, unpredictable. Jangan ragukan Tuhan. Tapi seringkali kita memasukkan kembali semua yang kita khawatirkan. Terus kemudian seperti ini. Oke. Boleh kita tarik. Siap. Oke. Saya ingin. Iya, ini dan ini lumayan berat loh. Nah, saya akan berikan contoh kepada saudara, dan saya akan memberikan kepada saudara, dan saya ingin mengalaminya. Jadi kemudian si kekhawatiran ini terus dipakai oleh kita. Oke. Lumayan. Jadi kamu pegangnya lumayan berat? Lumayan, Bu. Lumayan berat. Ada beberapa box itu saya kurangi bebannya dengan box yang bukan buku ya, tapi kalau mau benar-benar isinya buku semua. Tadi semua kekhawatiran ada di sini, dan selama saya khotbah sampai selesai saya akan pakai ini. Oke? Dan ada banyak orang yang membawa kekhawatirannya pada saat waktu lagi tidur, pada saat waktu lagi nyetir mobil, pada saat waktu lagi nyebrang, pada saat waktu lagi kerja, pada saat waktu lagi naik motor, pada saat waktu lagi dia nyantai. Dia bawa kekhawatirannya kemana-mana. Pada saat waktu lagi ke toilet, dia bawa kekhawatirannya. Dengar baik-baik. Kekhawatiran mengurangi kekuatanmu. Saya percaya, kalau kita bersama-sama berjalan, pakai beban, sama nggak pakai beban, pasti kita lebih kuat untuk berjalan jauh. Lebih jauh. Kalau apa? Kalau kita nggak bawa beban, right? Kita pasti kecapean ini. Ini pasti kita lebih berkeringat. Udah pasti, ini aja saya udah mulai sedikit lebih berkeringat ini. Dan dengar baik-baik, beberapa di antara saudara hari ini memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang saya sebutkan. Dan, hai guys, come on. Bukankah kita sering membawa kekhawatiran itu dalam pikiran, dalam hati, dalam hidupmu? Padahal Tuhan bilang begini, kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam hidup saudara. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam hidup saudara. Diulang. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam beban hidup saudara. Diulang. Dalam hidup saudara. Diulang. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup saudara. Oke. Ya. Oke. Lihat. Next slide. Saya masih pakai nih. Oke. Sampai selesai. Nah, tadi saya udah janji bahwa kita akan membahas tentang hasta. Oke. Satu hasta itu dicek itu 18 inch. Satu hasta itu 18 inch. Dalam bahasa Yunani dikatakan, siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya itu mampu menambah 18 inch tubuhnya? Berapakah 18 inch? Saya cek di Google dan saya hitung. Ternyata 18 inch itu 45,7. Sekitar 45,7. Kurang lebih saya anggap aja setengah meter. Firman Tuhan bilang bahwa siapa yang karena kekhawatiran bisa menambah tinggi badannya, bertambah setengah meter. Firman Tuhan bilang gak ada. Karena kekhawatirannya nambah setengah meter, gak ada. Liani katanya kepengen ya.
Liani, saya, Caca, kayaknya kita kita termasuk dalam kumpulan Sakius Ministry. Sakius Ministry badannya pendek ya. Tapi kita akan tetap bersyukur walaupun pendek, tapi kita selalu lari lebih cepat daripada mereka. Lebih lincah. Seperti Widi pasti akan kalah lari dengan saya. Tapi Widi punya spesialis untuk apa? Mengangkat speaker-speaker yang berat. Itu bukan bagian saya. Terus kemudian di dalam bahasa Indonesia, di next slide, di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa siapakah yang karena kekhawatirannya bisa menambah waktu untuk hidup lebih lama? Nggak ada. Di New International Version dikatakan ada nggak orang yang karena kekhawatirannya dia jadi bertambah hidupnya 1 jam saja? Dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada orang yang karena kekhawatirannya terus kemudian jadi bertambah hidupnya menjadi 1 jam bertambah, atau tinggi badannya ditambah 18 inch atau setengah meter. Nggak ada. Next, lihat. Saya mau mengajak setiap kita mencermati semua yang saya sedang sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jess, coba di next slide berikutnya. Oke? Kekhawatiran. Yang kedua, kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Sekali lagi, kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Katakan, kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal. Karena firman Tuhan bilang makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya begini, kalau lu khawatir untuk makan, minum, dan pakai, berarti sorry to say, Caca tidak mengenal siapa Bapamu yang sesungguhnya. Karena dikatakan bahwa Bapamu di sorga, dia tahu. Bapamu di sorga, dia tahu tentang kebutuhanmu. Dengar baik-baik. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tenang, Tuhan pelihara. Ingat, yang berikutnya yang kedua, kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Saya masih ingat waktu lagi saya kecil. Saya tuh benar-benar nggak pernah khawatir ya besok mau makan apa, besok mau minum apa, besok mau pakai apa. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa papa mama saya menyediakan sesuatu, memprepare sesuatu, memberikan semua yang menjadi apa yang saya butuhkan, memberikan segala sesuatu yang kira-kira buat saya itu adalah keperluan. Itu adalah sebuah privilege bagi seorang ayah, bagi seorang bapak untuk menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Saya minta bantuan, di situ ada Powell. Powell, apakah bisa mendengar suara saya, Powell? Bisa ya, berarti saya lanjutkan ya. Oke, siap ya. Oke. Nah, saya tidak pernah worry tentang apapun juga. Karena apa, pada saat saya waktu lagi kecil, saya jadi anaknya papa mama saya. Saya masih ingat banget dulu waktu lagi kecil. Waduh, ngeri banget, susah hidup. Saya pagi-pagi harus bawa es yang diplastikin, kacang yang sama papi mami saya diplastikin kecil-kecil, terus dibawa ke warung, kita titip sama warung. Tiap pagi saya harus lakukan itu. Dan kemudian saya harus sekolah diantar sama papi mami saya. Dan ketika pulang, papi mami saya kerja dua-dua dan saya tinggal berdua bersama dengan adik saya Christine. Itu masa-masa yang sangat sulit. Tapi aneh, kita tuh nggak pernah gitu. Besok makan apa ya? Lusa makan apa ya? Nggak tahu, mungkin gitu ya. Karena mungkin sebagai anak kan saya nggak pernah mikir gitu loh, bahwa besok makan apa. Karena apa? Karena saya tahu bahwa papa mama saya pasti cariin sesuatu buat saya, asal untuk makan, minum, pakai. Nah, berapa banyak di antara kita hari-hari ini meragukan bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan kita, sanggup memenuhi keperluan kita. Ingat firman Tuhan bilang apa? Bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia telah berjanji kepada kita bahwa dia akan melakukan itu buat kita. So, harusnya kita nggak worry. Worry wajar, tapi jangan keterusan. Itu hanya awal aja. Aduh, gimana ya kira-kira gua besok gimana ya? Oke, tapi tindakan kita, respon kita, mari. Jangan kita terus-menerus overthinking di situ.
Ingat firman Tuhan, Ca, bahwa apa? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah Bapa di sorga yang tahu bahwa kamu memerlukannya. Yang percaya katakan amin. Please, jangan takut. Kenapa? Kalau engkau takut, kalau engkau khawatir akan makan, minum, pakai, dengar baik-baik, bahwa kekhawatiranmu menunjukkan bahwa kamu tidak mengenal siapa Bapamu yang di sorga. Bahkan sorry to say, kekhawatiranmu itu melecehkan Bapa di sorga. Terkesan kayak gue gak yakin kalau Bapa di sorga tuh bisa memenuhi keperluan gue. Kira-kira gimana? Sedih lah. Bener gak? Emang lo pikir gue gak mampu? Gue tuh maha segalanya. Gue punya everything in this world. And I can give to you my son. Tapi kita selalu, pikiran kita selalu takut, selalu khawatir, selalu gelisah, selalu cemas. Ingat, yang pertama kekhawatiran. Tadi saya udah bilang sama Liani, kekhawatiran apa Liani? Tidak menambahkan apa-apa. Bahkan menambah beban, mengurangi kekuatan. Yang kedua, tadi barusan dia bilang apa? Bahwa kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Mari kenali Bapamu yang di sorga. Kapan yang lalu saya udah sempat katakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia pasti to feed, to guide, to protect. Itu janji dari Bapa di sorga kalau kita menjadikan dia sebagai gembala. Jadi kalau kita jadi domba-dombanya, kita jadi anak-anak yang gak usah worry, gak usah takut. Tuhan pelihara. Jess, boleh dibantu lagi dengan slide berikutnya Jess. Ini layarnya bisa dibantu untuk diperbesar supaya saya bisa. Nah, oke. Ayat yang ke-33. Kekhawatiran itu mengalihkan fokus. Karena di ayat yang ke-33 berkata demikian, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau dikatakan carilah dahulu, artinya apa? Itu penting. Carilah dahulu artinya apa? Sebelum melakukan yang lain, itu dulu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya sebelum kita melakukan activity, sebelum kita melakukan apapun di muka bumi ini, carilah dahulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita enggak, seringkali begitu bangun yang dicari WhatsApp, gadget, game gua, jualan gua. Boleh enggak sih? Yuk kita sama-sama bertobat hari ini. Boleh nggak kita sama-sama merendahkan diri mulai hari ini gini, Tuhan, begitu aku bangun tidur, yang aku harus cari adalah gadget. Maksudnya gini, gadget yang ada Alkitabnya. Jadi dibuka Alkitabnya gitu. Yang kita cari adalah Tuhan. Karena kan sekarang Alkitabnya ada di gadget. Tapi jangan kita terus kemudian yang dicari game, TikTok, Instagram, WhatsApp. Boleh nggak? Yuk kita mendisiplin diri. Nggak mudah. Saya juga sering kali tergoda. Nggak mudah. Tapi mari belajar untuk Tuhan. Yang aku mau cari Tuhan dulu. Fokus. Gimana Nas? Hah? Apa katanya? Selamat Natal dan Tahun Baru. Gila. Kan kita bisa juga ya kok ya buka di Internet Explorer, kita bingung nih kita mau ngapain, kita buka aja jawaban.com ya kok ya sebagai guide awal, bener Ya boleh, apapun. Tapi yang tolong pastikan begitu bangun gini, Tuhan. Begitu bangun, Yesus, aku perlu Engkau. Kasih kekuatan buatku untuk menjalani hidup ini. Kekhawatiran ternyata mengalihkan fokus. Orang yang khawatir seringkali fokus pada dirinya sendiri, right? Betul. Jarang orang tuh khawatir untuk orang lain, biasanya diri sendiri, keluarga sendiri. Nggak ada orang khawatir kira-kira tukang beca itu udah makan apa belum ya? Kira-kira tukang gojek itu udah makan belum? Jarang orang worry seperti itu. Selalu worry terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Tapi mari Tuhan bilang fokus sama Tuhan, fokus sama kebenarannya, fokus pada janjinya. Kenapa kita nggak bisa enjoy our life? Karena kita nggak fokus sama janjinya. Janji itu powerful loh. Coba kalau pulang dari tempat ini, pulang dari tempat ini, gua traktir lu makan. Sebutkan makanan yang apa yang kamu paling suka. Aku kasih
aku traktir buat kamu. Itu janji tuh. Penting banget ya. Pulang gini, gila nanti udah capek-capek. Bakal ditraktir sama coach. Itu tuh membuat sebuah energi yang gitu loh. Makanya kita harus fokus sama janjinya, jangan fokus sama kekhawatirannya. Ya. Oke, next slide Jess. Sebentar lagi saya selesai. Karena firman Tuhan bilang gini, kenapa dikatakan bahwa kekhawatiran itu membuat kita fokus jadi terbelah, mengalihkan fokus kita. Jelas, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa nggak tenang hidupnya? Karena mendua hati. Apa yang dimaksud dengan mendua hati? Karena harusnya fokus sama firman Tuhan, fokus sama Tuhan, fokus sama Papa di sorga, fokus sama Gembala Agung kita terbelah, terfokus. Pikirannya kecabang ya. Pikirannya kecabang, jadi apa? Jadi kita nggak tenang. Nggak adalah orang yang bisa melakukan kekhawatiran dan kemudian percaya kepada Tuhan pada saat bersamaan, nggak mungkin. We must choose. Kita harus taruh kekhawatiran kita. Untuk apa? Untuk kita belajar. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Masalahnya kamu mau nggak menyerahkan kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Mau dong, kita harus mau dong, karena kita percaya Tuhan. Ada satu ilustrasi yang keren dari seseorang bernama Angeline waktu itu dikasih 7 minute. Terus kemudian dia bawa handphone, ya. Terus dia bilang begini, kalau handphone kita rusak, kita pasti bawa ke ahlinya untuk ngebenerin handphone. Betul? Nah, pada saat kita datang ketemu sama ahlinya, sama teknisinya, pertanyaannya, kamu mau menyerahkan handphonenya enggak kepada si teknisi itu? Selama kita enggak menyerahkan handphone itu kepada teknisinya, maka apa yang terjadi? Ya enggak akan pernah benar. Ya. Betul? Berarti harus diserahkan handphonenya kepada teknisi, kepada sang ahlinya. Kita hari ini mentok, nggak tahu harus kemana jalannya. Dengar baik-baik firman Tuhan bilang apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dia ahlinya buat jalan. Di mana nggak ada jalan, dia bikin jalan. Itu ahlinya dia. Makanya mulai hari ini belajar ya. Ayo kita menyerahkan kekhawatiran kita, kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita pada Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, Angelin bilang mau diserahin gak sama teknisinya. Masalahnya gini, kita tuh mulutnya aku mau menyerahkan pada Tuhan, tapi si pikirannya enggak, masih pengen dipegang, worry, bener nggak ya teknisinya bisa ngerjain dengan bener? Ya ampun, kita nih benar-benar melecehkan Tuhan kalau kita benar-benar nggak percaya sama Dia. Next slide Jess. Kekhawatiran bukan melarang kita untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan, bukan. Boleh. Kita mengantisipasi dan merencanakan masa depan, boleh. Boleh, itu tidak salah. Tapi yang ngeri adalah kalau kekhawatiran menguasai hidup kita, membuat kita fokus dengan diri kita. Next slide. Kekhawatiran adalah pikiran negatif terhadap sesuatu di masa depan. Dan kekhawatiran ini membuat pikiran kita jadi terbagi-bagi, right? Terpecah. Ayo, carilah dahulu. Ingat, kalau kita mau minum obat, saya masih ingat waktu lagi kecil, kalau mau minum obat, sirup terutama ada tulisannya, kocok dahulu. Supaya kita bisa menikmati semua facility yang terbaik dari medicine. Dengan sirup itu, dengan obat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kocok terlebih dahulu. Masalahnya kita tidak mengocok terlebih dahulu. Jadi kita kurang merasakan manfaat itu. Lalu terjadi sesuatu dengan perut kita. Kata dokter, lah kan disuruhnya kocok dulu. Masalahnya lu gak mau. Kenapa hidup kita hari ini jadi di titik yang mengerikan? Ada karena memang Tuhan membawa kita supaya Dia mau kita merasakan penyertaannya Dia. Tapi jangan salah, karena ada hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, karena keputusan kita untuk tidak mencari Tuhan lebih dulu, kita lebih cenderung untuk mencari manusia lebih dulu. Sebentar lagi saya selesai, saya akan tutup dengan apa? Dengan beberapa slide berikutnya. Jess. Penelitian di bidang psikologi tentang kekhawatiran adalah 40% untuk sesuatu yang tidak akan terjadi. Dengar baik-baik Ignas. Sesuatu yang tidak akan terjadi 40%. Orang tuh worry sama 40% yang tidak akan terjadi. Berikutnya 30% untuk sesuatu yang sudah terjadi. Maksudnya gini, udah kejadian terus
Aduh gimana ya, udah kejadian, ini dampaknya apa ya dalam hidup gue ya. Terus nanti gimana ya, aduh gue salah ambil keputusan, aduh gue kayaknya terlalu terburu-buru, aduh gue kayaknya kerakusan nih, aduh gue nih terlalu tamca, aduh gue nih terlalu kayaknya ambisius. Sampai akhirnya apa, sampai akhirnya gue salah ambil keputusan dan sekarang gue harus gimana, worry 30% itu. Kemudian 12% untuk kesehatan, takut tentang kesehatannya. Kemudian 10% untuk hal-hal sehari-hari yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Dan total 92% tidak ada dasar yang kuat dan tidak memberikan solusi apa-apa. Malahan mempengaruhi kualitas hidup kita. So kalau hidup kita mau berkualitas, ayo belajar menyerahkan kekhawatiran kita. Saya minta Widi untuk bantu saya, pemain musik. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama meng-closing message saya kepada setiap kita di tempat ini. Please, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Saya masih ingat dulu saya sekolah di SD Santo Yusuf. Terus kemudian saya sekolah di SMP BPI 2. Terus kemudian saya sekolah di SMA Negeri 21. Mulai dari angka uang sekolah yang begitu besar. Terus kemudian pindah ke BPI. Terus kemudian pindah ke SMA Negeri 21. Sampai saya masih ingat banget uang sekolahnya adalah Rp6.000. Kemudian saya kuliah di Setiep dengan angka yang begitu luar biasa. Dan kemudian setelah itu saya harus bekerja. Kemudian saya harus membantu pelayanan. Until now. Dengar baik-baik. Tuhan pelihara hidup kita. Tapi masalahnya seringkali kita terlalu berlebihan. Overthinking. Mari kita belajar seperti anak kecil. Bernard Sasa. Hai Bernard Sasa. Can you hear my voice? Bernard Sasa. Boleh keluarkan suaramu. Bernard Sasa. Hai Bernard, Sasa, atau Acil, Lala. Apakah masih ada Acil, Lala? Acil dan Lala, Bernard dan Sasa, Paul punya anak kecil. Coba lihat, perhatikan anak kecil. Anak kecil bermain, anak kecil makan, anak kecil minum, anak kecil apapun. Kalau saya lihat, seringkali dia gak khawatir tentang apapun. Kalaupun sampai dia lapar, dia hanya tinggal teriak, Daddy, I'm hungry. Daddy, I'm thirsty. Mommy, I'm thirsty. I'm hungry. Dan tugas dari papanya yang prepare everything for us. Tugas bapaknya yang prepare everything buat anak-anaknya. Jess, apakah slide-nya udah habis belum, Jess? Udah habis belum? Kalau udah habis, saya selesai. Ada lagi? Nah, oh ya, lupa. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang juga mengalami kekhawatiran. Contohnya, Daud. Di Mazmur 55 ayat yang keempat, dia berkata, hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Dia merasakan ketakutan, kecemasan, gelisah. Ini apa lagi? Siapa lagi? Musa. Coba saudara perhatikan Musa di Keluaran 4 ayat ke-1. Dikatakan lalu saut Musa, gimana kalau mereka gak percaya kepadaku, gimana? Kalau dia gak dengar perkataanku, Tuhan mau pakai Musa. Tapi Musa, dia merasa diri bahwa gue tuh gagap. Gimana mau jadi leader kalau gue gagap? Dia takut, dia gelisah. Gimana kalau mereka gak mau dengar? Tapi Tuhan bilang sesuatu kepada Musa, aku mau pakai kamu. Bukan bisa apa enggak, tapi kamu mau apa enggak. Siapa lagi? Yeremia. Yeremia bilang apa? Tuhan, kan aku mah gak pinter bicara. Gue tuh kalau disuruh di depan aja, kayaknya kalau suruh ngomong kayaknya aku bisa pipis di celana. Aku ini masih muda, too young. Gue gak profesional. Gue gak punya pengalaman. Gue penuh dengan kekurangan. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Dikatakan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dengar baik-baik, saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, di rumah, di New Zealand, yang ikut join, di Jatibarang, di Jogja, Powell, dengar semua dengar baik-baik. Jangan takut, karena aku menyertai engkau.
Jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Percayalah. Percayalah. Kekhawatiran akibatnya cuma 2. Yang pertama, antisipasi terhadap masa depan. That's good. Tapi kalau kekhawatiran membuat Anda fokus pada diri Anda sendiri, sehingga Anda tidak mempercayai Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya selesai. Saya ajak setiap saudara untuk tundukkan kepala sebentar. Glory, glory, glory Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami sadar bahwa kekhawatiran gak nambahin apa-apa. Kekhawatiran gak menambahkan 1 jam dalam kehidupan. Gak menambahkan 1 hasta. Gak nambahin setengah meter gue bertumbuh. Tinggi badan gue jadi setengah meter nambah karena kekhawatiran. Enggak. Kekhawatiran gak menambah jam kehidupan. Kekhawatiran justru membuat kami menjadi terpecah fokus kami, teralihkan fokus kami. Dan kekhawatiran tadi sudah disampaikan tidak menambahkan apa-apa. Dan terus kemudian kekhawatiran juga membuat kita teralih fokusnya. Kemudian kekhawatiran juga membawa setiap kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maukah engkau disebut bahwa engkau tidak mengenal Allah? Hai dengar, engkau punya Allah yang besar, engkau punya Bapa yang hidup, engkau punya Bapa yang memelihara hidupmu, engkau punya Bapa yang mengerti keadaanmu. Engkau tahu bahwa Bapa di sorga tahu semua kebutuhanmu. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab aku menyertai kamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah temanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah kepadamu. Di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Beberapa di antara saudara sedang mengalami ketakutan. Beberapa di antara saudara sedang overthinking. Beberapa di antara saudara sedang mengalami sesuatu yang berat. Dan saudara merasakan bahwa ini adalah sebuah perlambatan, sebuah kerugian. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan mampu mengizinkan kerugian datang dalam hidupmu,
Tuhan yang sama. Dia mampu memberikan keuntungan kepadamu. Dia mampu memberikan blessing kepada saudara. Do not worry. No worries. Jangan takut. Karena Tuhan yang kita sembah berserta dengan kita. Jangan katakan aku masih muda. Jangan katakan aku punya kekurangan. Dengar baik-baik. 5 roti dan 2 ikan adalah kekurangan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi di tangan Tuhan, ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, Dia sanggup membuat kekurangan menjadi kelimpahan. Yang tadinya kurang menjadi berkelebihan. Bahkan sisa 12 bakul. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, overthinking. Dengar baik-baik. Kekhawatiran melemahkan imanmu. Kekhawatiran membuat engkau pergi dengan begitu berat beban dan mengurangi kekuatan, gak menambahkan apa-apa. So, buat apa kita khawatir? Yang perlu adalah respon kita. Come to Father. Come to God. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kau menjadi pribadi yang mengenal Bapamu yang di sorga. Karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia ada di samping saudara. Cuman saudara yang gak sadar bahwa Dia ada di sebelah saudara. Sekalipun kau harus mengalami lembah kekelaman, tapi dengar baik-baik. Engkau tidak perlu takut, karena aku beserta dengan engkau. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami gak mau terpecah fokus kami. Kami fokus pada Tuhan. Jangan takut tentang teman hidupmu. Jangan takut tentang pasanganmu. Jangan takut tentang pekerjaanmu. Jangan takut tentang bisnismu. Jangan khawatir tentang liburanmu. Jangan khawatir tentang kendaraanmu. Jangan khawatir tentang tempat tinggalmu. Jangan khawatir tentang bisnismu. Jangan khawatir tentang kesehatanmu. Jangan khawatir tentang keuanganmu. Karena aku besertamu. Terima kasih Bapa. Mari jadi pribadi-pribadi yang kuat dan mempercayai dan tidak melecehkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Thank you Lord for the presence of God. Thank you Lord for the word of God. You are awesome God. To God be the glory forever. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Wow. Hey guys, ini berat nih. Kekhawatiran yang gue tinggal dulu. Vin, tolong bawain kekhawatiran gue saja.